Weh, dari mana? DJ Boski. Kita mau ngobrol-ngobrol nih lagi nih ya. Iya gak ya? Kayak dia yang punya acara. Ketemu lagi kita di Tai kucing. Ya. kok cek kucing. Aca ucu. Aca Ucu. Aca Di podcastnya Red One. Red One Space. Iya gak ya? Habis Acep. Kagak. Oh, tadi dengerin Berlin. Itu audio hanya aman, Rip. Dede. Itu aman. Ngomong aman. Aman gak, Rip? Gak aman lu, gue injek lu. Aman. Ican baru latihan. Abis grindcore ketemunya Garrett Enemy. Iya ya, sama Das Berlin. Berat ya kan. Kalau dia nggak kuat suka stres. Iya. Sin SCBD ketemu Sin Pang ya, jauh jadinya. Apa-apa ya deh. Tapi secara konsistensi perbenan konsisten, Ican. Ya kalau gue sih ngelihatnya anak-anak utara tuh sebenarnya Berpotensi. loyal ya. Loyal. Ngeri. Bangsat emang. Ya, jangan. Enggak, gini. Ngebandnya tuh punya semangat. Ya. Berkata tuh kalau misalnya kita pengen menuju sesuatu, mereka mau jalanin proses itu gitu loh. Cuma sayangnya media-medianya tuh nggak mendukung. Oh, lebih kurang. Iya, medianya juga nggak ngedukung sih. Sarananya ya udah, yang kadang-kadang tempat gigs nggak ada di utara. Oh, lebih ke tempat buat dia. Iya, mengekspresikan karyanya dong. Percuma latihan mulu kalau nggak mengekspresikan karyanya buat teman-teman yang lain kan. Iya. Menurut lu, pemikiran lu gimana? Bener nggak gue? Sebenarnya kalau mereka dia satu band ya, band A atau band C lah. Kalau dia pintar mempromosikan dirinya, dalam artian dia udah punya tim kompak nih. Jadi personil aja. Terus urusan promo dan sosial media ada lagi nih orangnya. Kalau menurut gua ya, bukan menurut Komeng. Serius banget sih anjing. Jadi ada satu tim yang khusus emang buat megang media promonya. Dan itu udah menjadi salah satu contoh, bukan contoh ya, maksudnya kebanyakan band yang udah hadir melakukan dan hal itu. Iya, melakukan hal itu. Udah banyak orang-orang dan akhirnya ya kita lihat sendiri naik. Iya. Contohnya kayak band ya ada beberapa lah band-band teman-teman kita. Tapi memang digital konten itu nggak gampang ya, apalagi kreatornya juga nggak banyak gitu ya. Di antara di skena utara tuh nggak banyak. Ada, tapi mereka juga punya individu sendiri, punya sesuatu sendiri gitu loh. Jadi kasarnya nih kalau menurut gua, jadi mereka sudah rata-rata udah punya kesibukan di luar skena utara sendiri. Oh, lebih ke personal. Gitu. Iya, kalau personal. Jadi ketika kita mau ngajak support pun waktunya tuh suka bentrok jadinya. Jadi gini, penting gak sih deadline dari sebuah karya teman-teman yang lagi on fire ngeband? Gua tuh kalau gua pribadi, karena di band gua itu gua selalu pakai timeline ya. Oke, siap. Ada timelinenya. Dalam 1 tahun lu mau ngapain aja. Walaupun juga kadang-kadang ya gue juga nggak munafik ya, terbentur juga dengan dengan keseharian harian dan kesibukan masing-masing personil. Daily routine. Iya. Tapi minimal teman-teman tuh ya gue bukan saran sih, gue mau sedikit ngasih masukan. Ketika lu dalam lu kan ngeband ini itu kasarnya kan intuisi ya. Intuisi. Nah, kalau lu intuisi itu nggak tahu arahnya mau kemana, lu nggak tahu mesti bagaimana, lu bikin timelinenya. Jadi teman-teman lu share ke teman-teman lu. Program kita bikin single berapa bulan. Deadline-nya itu lebih ke deadline. Bikin timeline itu untuk deadline gitu loh. Kan kalau gue tuh ada berpikiran adalah ketika timeline lu nggak masuk dengan waktu lu jatuhnya jadi cut off date gitu. Jadi udah berarti lu punya utang. Iya, lu punya utang dengan lu melakukan, berarti untuk step yang kuartal keduanya lu mau ngapain dalam 1 tahun itu? Itu kalau menurut lu ya, apakah gua bisa ngulang ke resolusi gue yang kemarin gak kekejar? Jadi lu harus gabung.
mau nggak mau lah Mau ya. nggak mau. Dari Nah, secara dari apapun. misalnya single pertama, single kedua, dan akhirnya kebanyakan kan teman-teman juga single 1, single 2, mini album, Nah, baru album. Ya Hmm. nggak masalah itu buat test case sih dalam sebuah karya itu di band. itu lebih ke test case. Iya, test case aja Nah, gitu loh. Oke, sekarang lebih ke outputnya nih. Di saat single, apakah lu langsung mengeluarkan digital platform lu atau lu akan menunggu dulu beberapa karya lu yang akan rilis yang sudah Iya. di deadline dibikin deadline dari lu? Nih yang gua tahu, Hmm. sekarang kan eranya udah digital nih. Ya. Jadi lebih memang udah dibungkus tuh. Hmm. Ketika lu ngeluarin single, lu juga harus mikirin digitalnya. Entah itu mau video klip atau itu musik lirik, video lirik, itu harus ada juga. Sekarang tuh rata-rata teman-teman yang lain melakukan hal itu. Dan gue lihat kayaknya memang itu Udah bagian saat ini udah bagian dari persyaratan ya? udah syarat lo itu, karena satu lagi ya, media sosial itu udah menjadi kebutuhan sih. buat usaha atau Apapun itu, ya. lo mau entrepreneur kek, lo mau buat band kek, atau mau buat apa, single lu apa segala macem, emang harus ke digital platform. Tapi ada beberapa band yang kayaknya anti sama itu loh. Menurut lu? Ya kembali ke bandnya sendiri sih, kalau Kalau yang mungkin itu? dia memang udah tahu, dia sudah mengukur ya. Oh, Ketika dia nggak mau dengan menempuh dengan cara seperti ini, ya. dia mau seperti yang Konsep dia. dulu yang dia pernah lakuin, Ah, ya nggak masalah juga. Tapi go ahead aja lah. ya, tapi dengan konsekuensinya adalah teman-teman yang sekarang nih Ah, mungkin kalau menurut gua jadi kurang terinformasi. agak keterlambatan Iya, informasi aja iya, ya, update-nya gitu. mereka. Kalau ya. dulu kita tuh just update pasti. Hmm. Si ini band ini ngeluarin album, Ya. ngeluarin single pun juga ibarat kata kita support gitu. Tapi Oke. kalau ketika lu cuma circle di situ aja, Ya ya monggo. lu cuma segitu-segitu aja, ya udah, ya itu lu harus terima konsekuensinya sih. Bahkan kalau gue lihat kayak band-band ex hardcore tua-tua ya, kayak Strive, apalagi sih Crisis, Crisis, terus Snapcase. Terror, Snapcase, Integrity, bla bla bla. Integrity. Itu melakukan hal itu ya. Nah, dan di zaman sekarang gitu. di zaman sekarang mereka melakukan hal itu dengan sedikit perombakan dari musik mereka. Contoh yang paling konkret adalah gua tuh kemarin ngamatin si Backfire. Oh, dia masih ada. Ada. Lu bayangin sekarang musiknya Backfire, Integrity. Integrity. Maksud gua musiknya udah berubah. Oh, udah enggak. Padahal dulu kan yang kayak gitu kan Art banget dulu. udah ada Crisis, udah ada Snapcase, Strive, Hmm. termasuk Backfire juga gitu. Ya contoh yang paling gampang ada Rikers deh. Oh, oke. Ya kan? Dulu dia kan old school to new school. Hmm. Sekarang memang dia udah new school banget. Berarti Dari audio tidak apa segala macam gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan perubahan era digital itu berpengaruh juga sama teman-teman band Pasti. old school di luar ya. Pasti. Hmm. Tapi tetap gini maksudnya, kalau kita berbicara untuk genre hardcore ya. Hmm. Kalau untuk new school, untuk old school sendiri kan benangnya memang ada dari punk juga Ya. kan. Ada yang memang stay to the roots-nya juga Ya. ada, tetap ada. Di teman-teman kita pun di Indonesia juga ada yang kayak Melakukan gitu. hal itu kan. Tapi cara mereka ngebungkusnya itu Oh. memang campur sama digital pasti. Contoh yang paling paling konkret gampang. adalah kan sekarang rilis fisik agak susah gitu Ah. loh. Jadi mereka lepas dulu tuh ke digital platform sebagai tolak ukur gitu. Single gua nih udah Iya. keluar 2, cobain di Spotify Iya. atau di iTunes atau Iya, gimana gitu. atau di YouTube sendiri Gimana apa segala macam. respon pendengar gitu Iya, ya. Setelah biasanya itu kayak gitu. Baru pasti ada obrolan berikutnya tuh. Iya, biasanya sebelum mereka mau ke album tuh biasanya begitu dulu sih setahu gua. Sekarang tuh kayaknya udah mulai udah Jadi pasti persyaratan kayak ya? begitu, Jadi persyaratan. Iya, karena di gua pun juga udah begitu. Jadi gini, gua rilis 2016 terakhir ya. Memang Pepper nih kendalanya dari dulu 5 tahun sekali rilis biasanya kan. Tapi ini menurut gua terlalu panjang karena juga kemarin potong pandemi Iya, juga pandemi, ya. Nah ini gua baru mau ngeluarin single nih. Nah itu salah satunya gua coba tiap panggung gua cobain dulu. Tapi gua belum ngemas secara utuh, secara sound, rekaman dengan baik itu belum. Apalagi Tapi ketika gua live di salah satu sosial media
gue live gitu lagi latihan, gue live dengan lagu baru itu Responnya responnya oke. positif, maksudnya positif kata, wah ini baru nih, materi baru nih, gini nih segala macem. Ya itu kalau menurut gue jadi tolak ukurnya di situ sih. Gimana kalau lu nanti udah lu kemas, lu recording dengan baik, dan lu nanti akan lu promosiin itu, berarti kan mereka juga udah sedikit udah tahu bahwa oh lu lagi bikin materi baru nih. Oke. Gitu. Itu kan tadi kan kita ngobrolin masalah lu adalah seorang pelaku, ya kan? Iya. Selama ini kan lu terjun juga sebagai pembuat karya seni atau event, ya kan? Iya. Nah, lu ada gambaran, maksudnya ada masukan atau pengalaman lu selama lu mengikuti event yang udah lu jalanin? Itu persyaratan yang paling baku dan emang harus kita jalanin itu apa dari event? Ya tetap ya, kalau berbicara gue sebagai promotor, gue ngajak band pasti yang punya fanbase bagus, pendengar yang banyak, yang buat respon positifnya juga bagus. Ya contohnya festival-festival yang ada kan sekarang kan rata-rata begitu ya. Band-bandnya yang main juga walaupun ngedongkrak untuk yang pendatang-pendatang baru di Belantika Musik juga ada. Tapi tetap kita itu sebagai ibarat kata sebagai promotor ya, kita harus mikirin juga bagaimana kita menjadikan fixed income. Karena fixed income yang datang ke acara kita gitu loh. Karena sponsor pun nggak bisa diandelin gitu loh. Oh, kadang suka kayak gitu ya malah. Iya. Di saat sponsor ngasih cuan yang lebih, lu juga harus muter otak nyari line up yang bagus. Lalu lu harus bikin kreatifnya juga. Kreatifnya dalam acara itu maupun dalam lu ngemas di digitalnya. Oh. Okay. Jadi harus berkonsep nih. Misalnya, gue mau bikin Muk Fest nih. Ini gue mau ngambil temanya apa nih? Oh, tematik. Gitu. Iya, harus ke tematik juga kalau menurut gue sekarang. Harus setelah itu baru turunan. Iya, kalau mungkin gue lebih ke global ya, musik sosialisasi sosial lingkungan. Jadi gue mungkin dari orang-orang yang pinggir jalan yang gue lihat apa segala macam, mau itu dia ODGJ atau apapun kayak gitu kan mesti kita angkat dulu kan awalnya dulu kan cari permasalahan cari permasalahan dulu. Sama deh kayak contohnya lu mengambil konsep karnaval lah misalnya gitu kan lu harus nyari tempat pasar malam yang ada karusel, ada ininya, ada komedi putar atau apa kayak gitu-gitu. Nah di acaranya sendiri lu juga harus lebih setnya kayak gitu. Lu harus ngasih di satu tempat itu konten acara konten festival lu dari satu wilayah itu, dari satu venue lah ya. Iya satu venue itu lu harus nyiapin satu bagian yang orang akan tahu bahwa oh ini temanya lo di situ ada karnavalnya walaupun bentuknya kecil gitu. Okay. Tapi penting ada gitu. Sekarang kan kita ngobrolin event. Udah lama banget nih di utara gak ada event musik-musik keras. Ya. Menurut lu akan terulang lagi gak sih, Mo? Gua sudah mencoba beberapa kali dan habis ini nanti lu bisa ngobrol sama salah satu kepalanya itu kok. Okay. Namanya Kamaludin. Banjir Kamal. Itu Banjir Kanal. Nanti salah satunya dia karena gua satu gue nggak terlibat, 2, 3, 4, 5. Seri kita ngomongin seri nih, iya. Karena dia udah pernah. Karena jujur aja dia melakukan itu di utara dengan injak balik utara dulu, termasuk juga dengan salah satu sahabat gue almarhum Birong juga. Itu kan gue yang pertama nggak ikutan, tapi gue kedua, ketiga, keempat coba masuk. Gue coba masuk ke 5, tapi habis itu gue udah nggak ikutan. Baru terakhir di 7 kemarin, gue kebetulan sekarang jadi line up-nya, gitu yang terakhir. Itu 2000 berapa ya? Ibu 2017 terakhir tuh. Itu kalau nggak salah juga beberapa line up-nya juga gue bantuin kan. Waktu itu ada Outright, gue ajak main. Terus sebelumnya juga gue ajak Tragedi ada dari Bandung. Terus ada Panic Disorder. Ada Racun lah, ada banyak lah pokoknya band-band itu. Oke, itu kan dari secara dari band utaranya juga banyak tuh. Ada No Mercy, ada Yellow Brother,
ada what apa? Iya, ada Not Batavia tuh. Wih, old school tuh. Oh, men, gue udah lama gak ketemu Dedi, akhirnya gue ketemu lagi tuh sama Dedi itu tuh. Dan tetep bawainnya nggak ngebuang, men, tetep. Dedi tuh menurut gue Jack de la Rocha banget. Depstone dan Depton dan Jack de RTM. RTM banget gitu loh. Nah, dari secara line up ya, mau kita ngobrolin masalah acara di Utara. Lu kan akhirnya lu ngejamu mereka, maksudnya mengedukasi mereka dengan line up yang sebagian besar itu ya sekitar 50 atau 30%-nya line up dari luar Jakarta Utara dong. Iya, Nah, pasti. terus audiens tuh gimana? Bisa menerima itu atau enggak? Nerima banget. Jujur aja waktu itu, waktu pas, nah ini salah satunya juga menurut gue, Injak Balik Utara saksi juga deh. Setelah itu gue juga kan outright ini, vakum sampai saat ini. Itu 2017, outright itu 2018 vakum. Oke. Nah itu terakhir, gue bilang penampilan mereka terakhir di Jakarta yang dengan gigs dengan bagus, sound yang mumpuni, dengan tatanan lighting juga yang bagus, ya itu Injak Balik Utara. Oh, itu setnya serius? Setnya serius loh. Bridging. Bridging, cuman waktu itu aja Gak ada LED. nggak kebagian, iya, nggak ada LED. Belum nyampe mungkin. Bukan belum nyampe, duitnya nggak Duitnya nyampe. Gitu loh. Waktu itu Berarti gue anak-anak juga backdrop. ya main Oh, backdrop oke. aja lah. Gitu. Eh. Tapi menurut gue itu salah satu gigs underground yang paling proper di Jakarta Utara Utara. malah ya? Iya, gue aja main Di dengan sangat pinggiran. bangga itu loh. Maksud gue, gila. Dan yang datang itu lebih dari 5.000 orang loh. Nah, untuk masalah tiketing ada kesulitan nggak? Nah, sebenarnya kalau masalah Secara kan domisili secara- kita. secara tingkat sosialnya sebenarnya menurut gue bukan masalah tingkat sosial sih. Kesadaran dari teman-teman Jakarta Utaranya aja. Oke. Kalau tingkat sosial mah enggak juga lah. Di Kaya. mana-mana kota yang dekat pelabuhan itu kaya-kaya lagi. Cuman memang keras. Ah. Ya kan? Priuk itu dikenalnya keras karena kota pelabuhan. Panas, keras ya kan? Gas Lingkungan sosialnya juga keras Iya. karena penduduknya padat Iya. gitu. Tapi Gak ada masalah. daya jual, daya beli mereka untuk beli tiket sebenarnya ada. Cuman ada 1-2 oknum tuh yang sedikitnya agak menyempelekan gitu. Oh. Ntar aja deh nunggu tiket turun. Mana ada sih nama acara tiket turun, lu tinggal bintang tamu terakhir kalau emang lu mau nonton mereka. Lu bayar aja dari awal. Iya, PDM right aja udah, beli Jatuh- tiket yang bener. Jatuhnya Mereka support jatuh, aja ya kan? iya, udah, Oh, gitu. acara temen-temen juga gitu kan. Oh, berarti dari segi tiketing gak ada masalah tuh selama. Nggak ada masalah kalau menurut gue ya. Hmm. Tapi memang gue lihat secara langsung ya itu kayak gue lihat, wah ini bukan dari daya nggak mampu. Cuman karena kayaknya nih misalnya, gue ntar aja beli tiket. Nah, akhirnya temen-temen lu yang lu 5 orang ini juga ntar aja. Oh. Kayak gitu-gitu. Temen lu Tapi jadi ntar trigger. pas niat mau beli tiket, tinggal kesisa line up-nya misalnya 3-4 band. Harganya masih Bang, sama. di diskon dong. Oh, gitu. Itu yang gitu maksud gue, sistemnya. kita harus mengedukasi hal yang kayak gitu. Berapapun line up yang udah mau yang tersisa dalam suatu acara itu, kalau emang lu mau nonton, lu support, lu beli tiket aja. Emang udah harus aja. Karena beli. iya, di dalam itu juga kan lu bisa ketemu teman-teman lu, bisa ketemu menikmati, teman baru. iya, suasananya. Iya, Mungkin akan gitu. agak sedikit beda ya. Mungkin Iya. ada sesuatu yang bisa lo beli. Yeah. Itu yang menurut gua yang kita harus edukasiin sekarang buat temen-temen yang sekarang sih terus temak. Tapi rada kangen gak sih lu sama event-event di Utara? Oh, kalau gua terus terang nggak pernah kecewa walaupun main di Utara tuh dengan sound seadanya pun gua pernah main, ya gua nggak pernah kecewa ya. Dari zamannya mungkin dari gua sebelum di Pepper Gangster juga. Gua udah pernah ngelakuin itu main dengan sound combo tuh. Karena ya Gua udah pernah punya anak-anak aja dikeluarin udah gitu main tuh main aja, tapi memang itulah United Priuk itu sebenarnya juga kuat loh. Kuat ya. Mau dari anak-anak Royong menurut gua ya, anak-anak Injak Balik, Not Struggle segala macam itu sebenarnya saling support ya. hanya penyampaian komunikasinya Agak kurang. aja. Iya, kayak ini band di Royong ada berapa, terus kita ajak support main ada berapa, kayak gitu-gitu. Oh. Dulu gue inget banget tuh, gue ngobrol sama, lu tahu Irving dong, iya. Brand Damage ya kan, Acong segala macam, ya itulah Injak Balik Utara.
kedua kalau nggak salah Iya, gua ketemu sama mereka tuh. masih rame lah ya Iya, mereka. masih rame dan itu menurut gua andaikan sekarang gitu ya, kita ngelakukan hal itu di yang sekarang ini dengan sound yang proper, panggung yang bagus, audio yang mendukung, gua rasa akan menjadi annual gigs yang keren di utara. Hmm. Karena potensinya tuh King. Nggak bisa dilawan. iya, karena potensinya tuh Gede gede banget. sebenarnya. Sama ini, di saat bulan depan misalkan nih, gue bikin line up dengan line up yang masa kini gitu ya. Kayak Payung Teduh, terus kayak Naif udah nggak ada. Terus kayak apa lagi ya? Desa Bisari. Ya, gitu. ya kayak gitu. Terus apa lagi tuh Laude bla 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 yang gitu-gitu. Itu akan menjual gak sih, Mok? Sebenarnya kalau kalau gua menurut bawa ke utara. gua, mereka sih gua bukannya bicara apa, pasti ngejual. Hanya teman-teman di sini mau nggak datang untuk beli tiket. Itu permasalahannya maksud gua. Kadang-kadang juga ngefans doang. Suka aja, tapi Di saat ada mau jalan ke gigs itu mereka juga agak ragu. Menurut gua ada banyak pertimbangan lah. kenapa ya, Mok? Waktu Itu gue di saat di pusat di selatan dengan harga tiket yang sekian mahal mereka mau gitu loh mengebela-belain dengan harga tiket segitu. Sementara kita yang ada di utara kayak pengen masih coba-coba ini rame gak ya? Ini rame gak ya? balik Kenapa- lagi ke kenapa ya? tadi, balik lagi gua bilang. Dianggap kan Priok tuh kota keras ya. Oh nanti gue pulang diapa-apain lagi. Ini apa? Nah itu menurut gue sindrom-sindrom yang kayak gitu tuh harus Negatifnya. lo hilangin. Udah aman sekarang mah kalau menurut gue. Lagi juga kalau kita bikin acara juga nggak, ya lu bikin kalau kita nih datang ke festival besar, Iya. pasti di J Expo Kemayoran kan. Iya. Nah itu tinggal berapa langkah sih dari Priok? Mau jual kata bener berapa juga lu ya. meter? Tapi karena dengernya, oh ini J Expo Kemayoran emang tempat bikin acara. Iya. Tapi kalau lu bikin kayak di Gelanggang, Jakarta Utara, Priok, Hmm. belakangannya nama belakangnya yang mereka akan jadi sebuah tanda tanya. Itu Iya. kalau menurut gue. Jadi Sebenarnya kayak aman teman-teman Bekasi apa sebenarnya mah aman. Itu gue nyaksin sendiri. Injak balik utara itu sampai teman-teman Bekasi banyak yang datang. Oke. Teman-teman Jakarta juga, Depok. Jakarta Timur sih yang datang. Aman nih. Aman sebenarnya, tapi ya kayak gitulah. Dari masing-masing teman-teman ini pikirannya itu yang masih menurut Oke bahwa lah. Priuk tuh menakutkan gitu. Oke Padahal lah. menurut gue Oke lah, Priuk sekarang bersahabat. kasus-kasus kita adalah kayak itu lah ya. Di saat kita spare money buat keamanan, Iya. apakah itu akan menjamin mereka? Sebenarnya di dalam lingkup sebuah festival itu menjamin. Yang mereka takutin tuh Setelah setelah pulang dari festival dari tersebut. festival itu. Padahal menurut gue mah aman. Kalau lu masuk tol aja kan tinggal masuk tol. Kalau lu naik motornya Tinggal udah langsung Udah masuk langsung jalan raya tuh bypass. ya. Bypass ya. itu aman. Cuman ya itu terjadi hal-hal yang kayak gitu ya dalam pikiran mereka. Yang bikin gue serem Priuk. Lu ada edukasi Ya khusus menurut sih gue gini, kalau gue buat gimana namanya si Priuk ini biar di mata anak-anak luar Priuk tuh lebih ya aman kok, nggak bisa di ini ya. Demografi dari penduduk Priuk dengan historinya yang mungkin teman-teman yang sekarang juga baru tahu, ada juga yang udah tahu. udah paham sebelumnya. Nah, itu yang buat mereka ini. Jadi kalau menurut gue dari lunya aja, kalau kita melakukan hal apapun, kalau niatnya baik, pasti jalannya baik. Gue sih gitu aja kalau gue. Ya lu datang nonton gig nggak macem-macem, lu nggak nunjukin apa, lu nggak bawa barang apa, baju lu apa biasa aja. Gue rasa juga nggak terlalu ini sih. Lu nonton ini. Kadang-kadang juga lu datang ke gigs, gue juga makanya sempet ada di lagu gue tuh ada judulnya Redam Amarah. Lu lagi kesel nih sama orang rumah lu, lingkungan rumah lu, bahkan pacar lu, bahkan lingkungan sekolah lu, kampus lu. Tiba-tiba datang ke gigs, lu jadi kayak buat onar di tempat gigs. Oh, jadi ngeluapin emosi gitu loh. Menurut gua ya itu maksudnya, makanya gua bikin Redam Amarah tuh itu. Jadi lu kalau datang tujuannya tuh, lu datang ke gigs, ya lu jangan bawa emosi dan amarah lu gitu maksud gua. Iyalah. Yang bener Support aja. Lu pogo, lu diving apa segala macem, jangan menyakiti. Itu sih menurut gua. Karena faktornya kalau lu kayak gitu, lu menyakiti orang juga pasti nggak mau
kasarnya nih, lu mau nggak sih kalau lu nggak mau nyubit orang, lu jangan, kalau lu mau dicubit, lu jangan nyubit orang gitu loh. Oh. Ya kan, lu Contoh nggak, contoh lu ininya ya, iya. contoh gampangnya lah ya. Kalau lu nggak mau dicubit, ya lu jangan nyubit orang gitu. Simpelnya sih gitu menurut gua. Jadi demografinya juga dari historical Priuknya sendiri yang buat jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain pasti. Tapi yakin gak sih Mo, di saat nanti someday ada ada someone lah yang tiba-tiba bikin acara di Priok, Sam apa Syah nih? someone. Oh, Samuan ya, Samuan. Lebih ke someone aja. Karena tetangga lo Sah. Syah kan lebih, iya. Yoi, lebih apa ya? Sebenarnya lebih ada, cuman nggak mau nengok gitu kan. Iya, gue ngerti. Ya. Nanti akan ada orang yang akan bikin event di Tanjung Priok, akan berhasil gak sih? Maksudnya akan sukses gak sih? Bang Boski, gue itu udah pernah udah beranggapan dan udah gue coba walaupun tidak 100% ya sama teman-teman No Struggle. Kita ngemas acara dengan baik, cuma memang gimmicknya kurang serem. serem. Iya serem, mungkin pada saat itu gimmick kita agak kurang inilah, berbau-bau hukum mati buat para koruptor. Lebih karena ke memang politik. bukan politik sih, lebih ke lingkungan sosial yang kirinya gitu loh. Tapi kalau dari gua sendiri manangnya ya nggak masalah kan, buktinya yang datang rame-rame aja. Dan acara baik-baik aja, rame-rame juga gitu. Jadi kapan kita mau bikin lagi? Nanti kita ngomong setelah gua ngomong ini, orangnya kan mau ngomong. Kita todong aja. Karena palanya No Struggle tuh di dia sekarang. Soalnya sahabat gue yang satu juga kebetulan udah meninggal kan gitu loh. Yang bisa ngeredamin ego dan emosi dia cuman temen-temen ini yang masih sering ketemu sama dia. Ini orang kan palanya banyak menurut gua ya. Palanya banyak, cuman yang support juga nggak ada. Dan sekalinya palanya mau A, dia maunya A, nggak bisa lu geser B. Nah, dia tuh beberapa kali juga begitu, mau bikin acara gede apa segala macam, ngegandeng beberapa komunitas. Menurut gua nggak bisa jalan juga karena memang demografinya. Sekali lagi, demografi, tempat segala macam. Itu yang nggak bisa. Iya, yang nggak bisa. Akhirnya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi salah satu problemnya si siapapun yang akan bikin acara di utara. Padahal lu punya lu punya stadion di daerah Rawabadak, tapi apa lu bisa yakin bikin festival di situ dengan aman? Sedangkan banyak yang harus lu tutupin. Nah, salah satunya teman kita ini juga mikirnya begitu. Gue bikin acara jangan sampai gue yang boncos gitu loh. Yang akhirnya ngerugiin banyak orang. Jadi omongan di mana-mana. Kan gitu ya. Para netizen ini kan hal yang paling negatif yang duluan ditangkapnya. Tapi niat baiknya nggak pernah diingat gitu. Apa yang dia lihat itu yang dia dia sih. Nah, gue agak bagus juga. Kayak begitu dari orang yang ini nanti nih bakalan talk show sama lu nih. Gue nggak mau narsumnya nih, gue nggak mau. Dia juga akhirnya kayak gitu juga. Ya gue mau jalan gimana kalau gue jalan sendiri doang. Ya karena itu dia ngeliat demografinya yang ada. Makanya harusnya dari teman-teman juga, terutama teman-teman di Priok. Ayolah. Ya kan kita sama jalan bareng-bareng nyatu. Gini deh. Kalau lu mau jalanin sesuatu hal untuk orang banyak, di otak lu tuh jangan profit dulu. Oh malah gitu ya? Iya dong. Kebersamaannya dulu gitu. Oke. Setelah itu baru lu kalau udah lu punya event yang punya protot yang ibarat kata udah project pilot ya. Nanti kedua ketiganya lu kan harus bikin ini, harus bikin IP nih. Ya kan? Kalau IP lu bagus, ya otomatis kan kedua ketiganya buset pabrik banyak di sini, Bos. Ya kan, maksud gua gitu. Nah, teman kita yang satu ini juga pemikirannya sama. Ya cuman karena demografi itu lagi. Dilihat acara berantem, rusuh, masuk catatan. Jadinya nanti begitu kita ngajuin surat izin keramaian dipertanyakan. Nanti lu tanya aja sendiri sama orangnya deh. Karena gua dari dia itu gue beberapa suka ngobrol tukar pikiran ya kendalanya itu.